Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur bonsai dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Ahmad Sugianto di channel Dulur Bonsai. Kali ini kita akan silaturahmi ke salah satu rekan kita yang menggeluti bidang anting putri. Beliau dari dulu menggeluti anting putri, mulai dari suka, mulai dari setiap kali ada event ikut ngelihat, dan sampai pada akhirnya beliau begitu tertarik bagaimana cara usaha di bidang anting putri, dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk fokus bertani anting putri yang ditekuni kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini. Dulur bonsai dimanapun berada, beliau adalah Bapak Teguh. Mari kita bertemu sama beliau dan berbincang-bincang tentang suka dukanya bertani anting putri. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa baik. Alhamdulillah, di tengah kondisi pandemi ini. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat Pak Teguh ya. Amin, amin. Ya. Ya, Pak Teguh, di sini kebetulan kita dari Dulur Bonsai. Ya. Kita akan minta tolong sama Pak Teguh, bisa bercerita, bisa memberi motivasi buat rekan-rekan yang ingin berbudidaya anting putri. Sedikit banyak nanti Pak Teguh bisa cerita bagaimana mungkin awal mula serta sampai Pak Teguh bisa menjadi pelopor di anting putri sampai sekarang ini. Ya. Terima kasih Mas Ahmad atas kunjungannya sebelumnya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu tuh memang suka sama anting, ya. Dulu sebenarnya sih saya nggak niat berbudidaya begini, hanya iseng, hanya ngisi waktu kalau waktu senggang, libur ya, Sabtu Minggu kita isi sama ini. Cuman akhir-akhir ini saya mah semakin tertarik gitu. Jadi sepertinya saya akan berusaha nih sambil belajar terus, full di sini akan belajar cara berbudidaya. Ya sementara sih seperti ini adanya, baru sampai di sini tahapnya. Mudah-mudahan sih ada kemajuan lah ke depannya nanti. Insya Allah. Amin. Dulur bonsai dimanapun berada, kita akan meminta kepada Pak Teguh bagaimana biar bisa berbagi awal mulanya dari sekedar suka sampai sekarang ini benar-benar fokus mau usaha bertani anting putri. Monggo Pak Teguh. Ya, kalau boleh saya cerita gini Mas Ahmad. Awalnya sih saya senengnya stek air. Dari stek air, kalau boleh saya tunjukin mungkin sebesar-besar gini kali ya. Ini saya stek, saya rendam air Mas Ahmad. Ya, stek air. Jadi, ya. Kenapa saya pilih ini? Jadi nanti ke depan itu akarnya dia lebih proporsional dengan batang. Jadinya dia akan seimbang. Pembesaran cari keseimbangannya lebih gampang gitu Pak Teguh ya. Jadi memang lama nunggunya, prosesnya. Tapi ya itu saya coba gitu. Ya. Nah, akhirnya ya itu nanti akan seimbang. Nanti ada contohnya yang saya rendam kalau mau dilihat. Sementara juga masih ada, tapi saya juga selain ini saya nyangkok juga, saya setek pakai tanah juga, jadi macam-macam lah, karena saya pikir nggak ada metode yang paling efektif. Di cangkok dibilang bagus juga bagus, tapi kadang-kadang juga pertumbuhan akarnya juga tidak rata, ulang lagi. Memang semua cara pasti ada kekurangan, kelebihan ya Pak Teguh ya. Jadi semua saya coba, stek air, cangkok, stek tanah, pakai dengan tanah, dengan pasir, semuanya saya coba. Ya hasilnya ya nanti ada yang bagus, ada enggak. Sambil berjalan aja nanti diperbarui sambil dibetulin lagi akar-akarnya. Mas. Iya. Pak Teguh, mungkin bisa sedikit cerita ya, mulai dari yang kita lihat ada di belakang Pak Teguh sama di sekitaran yang ada di bawah-bawah ini. Mungkin Pak Teguh bisa cerita ya Pak Teguh ya. Oh ini itu dari tahap mungkin baru berapa bulan. Oh yang sini udah berapa bulan. Mungkin bisa cerita Pak Teguh. Monggo sambil di ini Pak Teguh. Kalau yang ini metode yang pakai pasir Mas.
Ini saya mungkin ini pakai, saya rendam aja dengan pasir ya. Ya. Stek pasir ya, stek Mas pasir ya. namanya. Ya. Ini saya pasir, boleh saya buka ya? Boleh, Biar boleh, lihat. boleh, Mas. Saya juga belum tahu nih kayak apa nih. Seperti ini nih. Hasilnya stek art seperti ini. Alhamdulillah nih agak sedikit banyak nih akarnya rata. Ya. Ya, ini hasilnya alhamdulillah lumayan. Nanti masih bisa dipilih, bisa diprogram dipilih kembali lagi. sampai benar-benar kita nanti prioritaskan untuk bisa naik ke pot pemilihan seperti ini, Pak Teguh ya. Betul, Mas Ahmad. Iya. Jadi Ya. yang Ya. ini ya itu kalau ini sebagian juga ada cangkok. Kalau yang stek ya itu stek tanah. Stek tanah, Pak Teguh ya. Sementara hasilnya ya kayak ini. Ya. Tapi yang jelas dari sekian banyak metode itu semua ada kekurangan kelebihan, Pak Teguh ya. Betul. Dan Pak Teguh belum bisa memutuskan, oh ternyata yang paling efektif ini belum ya. Salah satu metode belum. Belum ya, Semua Pak Teguh saya ya. pakai aja. Pakai aja ya, Pak Teguh ya. Betul. Yang penting memang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa memang ada kekurangan kelebihan dari masing-masing metode yang kita pakai. Iya. Iya. Oh iya, Pak Teguh, dari sekian banyak ini tadi kok saya ngelihat itu ada lingkaran merah karpet, itu mungkin bisa dijelaskan kepada dulur bonsai mungkin yang pengen tahu, Pak Teguh. Oh iya, itu Mas Ahmad. Itu coba saya drone. Saya coba drone. Ini kali yang lebih. Ya, boleh. Ini kenapa saya pakai ini? Karena tanah di saya ini poros sekali, tanah merah nih. Jadi nggak bisa nyimpen air, Mas Ahmad. Iya. Jadi saya ngakalin ini. Saya pakai sekam ini. Kayak media yang bisa nyimpen. Bukan, ini bukan media biasa, sambur pasir, sambur kotoran, pupuk maksud saya. Ya. Lalu atas ini saya tutup pakai ini, Mas Ahmad. Oh, sebagai Fungsinya, antisipasi kelembapan, Pak Mas Teguh ya. Supaya di bawah ini akan basah terus. Air tetap terjaga, tersimpan di situ, Mas Teguh ya. Karena minimal tanah nggak kering. Betul. Ini Betul. kan ini kalau anting kan Ya. doyan air masih. Seperti kita ketahui bahwa media ini pohon ini adalah disebut juga sebagai melati air karena memang dia rakus sekali sama akan air. Tapi ini di bawah tetap media yang biasa dipakai Mas Teguh ya, Mas Teguh ya. Biasa campuran lah tanah, kasih pasir sedikit sama pupuk kandang ya. Ini baru beberapa bulan nih Mas, ini belum mulai terubus ini. Belum, iya. Ini Tapi baru, tunas sudah mulai ini ya Mas ya. Tapi semua pohon yang ditaruh di karpet ini sudah melalui tahap pemilihan akar ya Mas ya? Sudah ya. Ini akarnya kalau sudah betul-betul udah ini. Jadi benar-benar yang dibutuhkan gitu ya, baru di ini ya Mas ya. Betul. Kalau enggak sayang Mas, kita udah ground tapi akarnya belum rata atau belum bagus, gitu sayang. Oh gitu ya. Rugi waktu kitanya. Iya. Jadi, saran kalau yang saya lakukan itu kalau sudah benar-benar rapi akarnya udah kira-kira enak baru saya ground. Seperti itu. Gitu ya. Dari sekian ini Mas Teguh tetap pilih nggak ini dari metode stek air, ini metode dari stek tanah, ini metode dari cangkok, ada dipilih-pilih nggak Mas? Atau memang semuanya yang kira-kira cocok akar bagus gitu Mas ya? Enggak, ini yang dari ini stek air atau pasir. Stek air atau pasir ya? Sementara yang cangkok baru saya pakai polycap dulu sementara ya, belum biar ini dia ya. rata. Kalau yang cangkok yang itu dulu udah saya pernah, itu saya belum lama udah saya panen. Kebetulan gitu ini, ya Mas ya. Kebetulan kalau Mas sampai datang beberapa ini yang lalu masih banyak. Itu sekarang betul. saya panen semua tuh yang cangkokan. Berarti pada intinya yang di grounding yang pakai ini rata-rata semuanya dari program stek air sama stek tanah ya. Betul. Walaupun demikian tapi tetap melalui tahap pemilihan akar yang memang sudah dibutuhkan gitu ya Mas. Betul, udah rata lah. Menurut saya udah rata, udah enak. Nanti ada tahap lagi. Jadi ya udah setelah ground ini tetap Mas. Ada proses lagi ya gitu ya. Kita pilih lagi gitu. Jadi supaya nanti ini nggak kusut. Ada kadang-kadang akar terlalu turun. Ada yang tumpang tindih seperti jadi. Kira-kira untuk pemilihan itu proses durasi waktunya sampai berapa bulan Mas Teguh ya? Dari nanam tahap awal sampai nanti dibongkar lagi untuk kita mengetahui perakaran mana yang kurang, perakaran mana yang ternyata salah gitu Mas Teguh. 6 atau 8 bulan mungkin ya. Tetap tergantung kesehatan pohon itu, kesuburan pohon itu ya Mas Teguh ya. Kalau terlalu sering juga nanti khawatir terganggu juga ya Mas ya. Dia kan baru mau berkembang, kita buka lagi, nanti takutnya dia malah lambat begininya.
gitu. Ini sih udah nih, ini dari mungkin sekitar 2 bulanan lah ini mulai saya ada ground, ini udah penarikan baru Mas ya. Iya. Ini kalau udah begini untuk Berarti udah akar bening sudah ini sudah mulai jalan udah, ya di bawah ya Mas. Iya, udah berjalan berarti ini udah Hmm. ada penarikan. Nanti tinggal. Dulur bonsai dimanapun berada, tadi Mas Teguh sudah menjelaskan bahwa semua yang di ground ini adalah bahan yang sudah pilihan, bahan yang sudah dipilih perakarannya untuk dikembangkan menjadi pembesaran. Dan itu sudah melalui proses mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan yang lalu. Dan Mas Teguh akan mengontrol ini mungkin durasi waktu mulai dari 6, 7, 8 bulan ke depan. Tergantung kesehatan mohon masing-masing. Dan mungkin Mas Teguh nanti akan banyak berbagi tips kepada kita tentang bagaimana berbudidaya anting putri. Habis dicangkokin tetangga saya, habis. Berarti sampai lari. Oh itu raja. Jadi gini, ada gini Mas, kalau mau Pak Teguh tadi menjelaskan kalau ini adalah hasil dari stek air. Dan Pak Teguh tadi bilang karena ada yang dari cangkok. hasil cangkok ya, yang sudah. Boleh kita perkenalkan kepada iya. dulur bonsai Mas Teguh? Boleh Mas. Mari dulur bonsai kita ikutin Pak Teguh. Nah ini Mas. Ini ada beberapa nih yang belum sempat saya. Ini juga rencana mau dipanen ini. Dulur bonsai bisa kita lihat di sini. Belum kita dongkel aja kita sudah kelihatan. Wow, sangat wow sekali perakarannya. Nanti kita akan ikutin Pak Teguh bagaimana penjelasan dan kita akan todong Pak Teguh untuk berbagi tips apa cara dan kiat untuk bisa membuat pohon ini seperti ini. Monggo Pak Teguh. Ya. Ini proses dari cangkok Mas. Jadi setelah cangkok ini rata, ini saya ground. Ini sekarang ini mungkin sekitar 2 tahun ya. Lalu ini ternyata udah panen nih. Cuman karena daripada sayang ini kebuang, saya manfaatin Mas. Oh gitu. Nah, ini saya cangkok. Betul. Kalau Mas lihat ini kenapa nggak saya cangkok? Kenapa saya mulai dari sini? Ini nanti kalau saya cangkok, ini nutup pertumbuhan yang ini Mas. Jadi space ininya bisa hilang ya Pak Teguh ya. Supaya saya ada waktu ini dia akan tumbuh. Ini nanti rencana akan stek pasir. Stek pasir atau stek air ya Mas, udah tumbuh kambium ini ya Mas jadi, ya. Habis panen saya dapat 1. Ini udah tumbuh nih kebetulan. Iya. Nanti lama lagi akan saya potong. Jadi, lalu ini saya stek air pasir. Pasir ya Mas bisa, ya. Stek air juga bisa ya Mas ya. Ini baru saya panen. Gitu. Jadi ini nanti rencana nggak lama lagi nih saya panen. Udah panen ya Pak Teguh ya. Nih, ya seperti ini supaya tidak terbuang sia-sia gitu ya Mas kan ya. sayang nih kalau dibuang gitu aja nih. Iya. Kayak gini. Nah nanti ini begitu hidup saya ground lagi, habis seperti ini lagi saya ulang lagi. Jadi ini dia akan semakin tinggi. Jadi ini kan ada terus. Ada sirkulasinya, kesinambungan terus gitu ya Mas Teguh ya. Saya polybag dulu, nanti ada kalau mau lihat contohnya di sana. Udah sebagian udah saya polybag, udah begitu rata akarnya udah agak besar selidi-lidi ya mungkin ya. Saya ground, nanti begitu mungkin setahun setengah saya cangkok lagi. Oh gitu. Saya yang cangkok. Iya betul ya Pak Teguh ya. Iya. Boleh Pak Teguh nanti kita ini ya Pak ya. Kenapa ini buru-buru di mau dipanen ya Pak ya? Kan mungkin ada anggapan teman-teman bahwa bukannya ditunggu besar dulu Pak Teguh. Ini kok ukuran sekian sudah mau dipanen. Nah itu kenapa Pak Teguh? Nah ini planning saya small Mas. Iya. Saya small, jadi saya pikir ukuran segini sudah cukup. Sudah cukup ya Pak Teguh ya. Dengan perakaran yang lumayan, batang segitu. Ya, ini small
Cuma saya rencana kalau nggak mames small. Ambil semua ya Mas ya. Saya rencana itu saya bikinnya. Jadi ini sudah mau saya panen. Dan ini udah ada cabangan nih, jadi Tinggal terusannya enak Pak Teguh ya. Nah, ini udah dapat, ini tinggal cabang, nanti tinggal enak lah maksud saya. Jadi enak udah tinggal terusin aja ini. Iya. Nanti mungkin ada pengurangan sedikit akarnya. Iya. Supaya itu. Nah, yang itu di sana juga udah ada yang udah saya panen. Saya masukin polybag dulu sementara. Jadi biar nggak mungkin langsung kita drone langsung gini nggak Betul. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ya. Dulur bonsai dimanapun berada, tadi sedikit banyak Pak Teguh sudah menjelaskan bahwa yang diprogram di sini adalah hasil cangkokan yang kita bisa lihat bahwa hasilnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur bonsai dimanapun berada. Dulur bonsai dimanapun berada, tadi tentang perakaran sudah dijelaskan Pak Teguh. Tapi di sini ada yang mengganjil saya. Kenapa? Pak Teguh juga mencangkok yang kecil-kecil ini. Dan biji-bijian ini juga dibiarkan. Nanti coba kita mau tanya Pak Teguh, mungkin bisa menjelaskan Pak Teguh. Ini kenapa kecil-kecil juga sudah dicangkok Pak Teguh? Iya. Ini kenapa saya cangkok kecil-kecil? Nanti kalau isi sudah tumbuh Mas, ini bisa kita langsung kawatin ya. Oh gitu. Jadi ada langsung bisa kita bentuk. Oh gitu. Nah, jadi memang ini lama prosesnya. Iya. Tapi ya itu dia saya bilang semua metode saya pakai. Betul Pak. Ini termasuk kecil. Nanti harusnya sih ini sambil kawatin, ini telat. Tapi ya nggak apa-apa, nanti setelah tumbuh aja kita kawatinnya. Kita kawatin, jadi bentuk seperti apa sih yang kita inginin bentuknya gitu. Kan nanti masih kecil nih, bisa dikawatin. Kalau yang lebih besar lentur kan ya nggak Mas bisa. ya. Itu Lebih nggak lentur bisa. kemauan kita mau seperti apa gitu Pak Teguh ya. Betul. Nah ini juga ada biji nih Mas nih. Nah, iya, biji-biji banyak banget nih. Kalau kita biasa buang, ini Pak Teguh malah dibiarkan. Buat apa ini Pak Teguh? Ini juga nanti bisa Mas. Nanti kalau sudah, maaf nih, kebetulan saya megang nih. Ini warnanya udah kuning seperti ini, kita bisa panen. Kita jemur sebentar. Budidaya dari biji berarti Pak Teguh ya. Kalau daripada sayang, betul, kita manfaatin juga daripada biji. bumbu bajir. Iya. Ini kalau udah kuning kita jemur sehari 2 hari, nanti kita kupas, ada bijinya. Oh Kecil. gitu. Seperti biji Itu adenium juga ya. salah satu bagian dari metode Pak Teguh untuk Iya. budidaya Pak Teguh ya. Nah ini nanti selain itu bisa kita buat bahan stek air. Stek Karena air. lebih cepat dia kalau Betul. dari ini. Kalau stek air, kalau ini memang kadang-kadang tumbuh, tapi kalau dari biji yang kita pot mungkin sekitar 30 cm atau kita potong, kita rendam, dia hasilnya lebih cepat dan lebih sempurna. Lebih cepat, lebih ini akar pertumbuhannya. Iya. Pak Teguh, terima kasih sekali ini sudah berbagi bagian sedikit dari metode. Pasti akan banyak sekali metode-metode yang Pak Teguh akan kasih kepada kita. Dulur bonsai dimanapun berada, demikian tadi sedikit tentang ilmu anting putri sudah Pak Teguh kasih kepada kita. Saya yakin itu bagian baru sedikit saja, karena masih banyak sekali tentang pengalaman Pak Teguh yang belum diceritakan kepada kita. Akan tetapi sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Teguh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat dulur bonsai dimanapun berada. Mungkin boleh saya tambahin sedikit Mas. Boleh, monggo Pak Teguh. Saya baru sekelumit ya. Saya ini masih bilang junior lah di sini. Jadi mungkin nanti ada lebih senior lagi. Mungkin ilmu saya mungkin lebih. Yang lebih daripada saya maksud saya. Iya. Jadi nanti mungkin. Tapi saya juga yakin Pak Teguh juga belum totalitas semuanya. Mudah-mudahan lain waktu Pak Teguh masih mau berbagi cerita kepada kita tentang suka dukanya anting putri, suka dukanya tentang berbudidaya anting putri. Ya. Dulur bonsai dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Teguh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Untuk mengikuti channel kita, video-video kita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.